Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi PJJ Informatika, kelas IT IFN 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari UTS jaringan wireless dan mobile. Yang pertama yaitu cara kerja jaringan komputer berbasis wireless, di mana jaringan berbasis komputer berbasis wireless ini atau jaringan nirkabel bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat tanpa memerlukan kabel fisik. Berikut terdapat beberapa cara kerjanya. Yang pertama yaitu penggunaan gelombang radio, di mana jaringan wireless ini menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan dan menerima data. Seperti contoh, router nirkabel mengubah informasi digital menjadi sinyal radio yang dapat dipancarkan ke area sekitar. Yang kedua yaitu cara kerja dari jaringan wireless, yaitu perangkat koneksi, di mana untuk terhubung ke jaringan wireless, perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet dilengkapi dengan antena nirkabel. Perangkat ini dapat mendeteksi sinyal dari router dan menghubungkan diri ke jaringan tersebut. Yang ketiga yaitu protokol komunikasi, di mana jaringan wireless biasanya menggunakan protokol seperti Wi-Fi, di mana sekarang sudah ada yaitu versi 802.11, yang mana untuk komunikasi. Protokol ini menentukan cara data dikemas, dikirim, dan diterima. Yang terakhir yaitu cara kerjanya dari jaringan komputer berbasis wireless, yaitu keamanan jaringan, di mana jaringan nirkabel sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah ke jaringan. Yang kedua yaitu contoh jaringan komputer berbasis wireless, di mana terdapat beberapa di antaranya yaitu Wi-Fi di rumah, yang mana banyak rumah sekarang itu sudah dilengkapi dengan router Wi-Fi yang memungkinkan berbagai perangkat tersambung ke internet secara wireless. Yang kedua yaitu hotspot publik, di mana sekarang banyak tempat umum seperti halnya kafe, bandara, perpustakaan sudah menyediakan hotspot Wi-Fi untuk pengunjung yang ingin terhubung ke internet. Dan yang terakhir yaitu jaringan seluler. Sekarang jaringan seluler ini sudah terdapat 4G dan 5G, yang mana keduanya ini contoh dari jaringan wireless yang memungkinkan perangkat seluler terhubung ke internet tanpa kabel, menggunakan menara seluler untuk mentransmisikan data. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan daripada jaringan komputer berbasis wireless network. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulannya mobilitas tinggi, instalasi mudah, skalabilitas, penghematan biaya, dan akses bersama. Yang mana mobilitas tinggi ini pengguna dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi tanpa terikat oleh kabel, memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Yang kedua dari keunggulannya yaitu instalasi yang mudah, di mana pemasangan jaringan wireless biasanya lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan jaringan kabel, terutama di area yang sulit diakses. Yang ketiga yaitu skalabilitas, yang mana menambah perangkat baru ke jaringan wireless biasanya lebih sederhana dan tidak memerlukan pengaturan kabel tambahan. Yang keempat yaitu penghematan biaya. Dalam beberapa kasus, jaringan wireless dapat mengurangi biaya pengurangan dan pemeliharaan, terutama di area yang luas atau kompleks. Dan yang terakhir dari keunggulan yaitu akses bersama. Beberapa pengguna dapat terhubung ke jaringan yang sama secara bersamaan
tanpa mempengaruhi kecepatan koneksi. Itu tadi keunggulan dari jaringan komputer yang berbasis wireless. Yang kedua, ada kelemahannya. Jadi setiap ada keunggulan itu pasti ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu pada keamanan, mana jaringan wireless lebih rentan terhadap serangan dan penyusupan dibandingkan jaringan kabel, sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat. Yang kedua yaitu keterbatasan jangkauan, di mana jangkauan sinyal wireless itu terbatas dan kualitas koneksi dapat menurun seiring bertambahnya jarak dari sumber sinyal. Yang ketiga yaitu interferensi sinyal, di mana jaringan wireless dapat terpengaruh oleh interferensi dari perangkat elektronik lain atau hambatan fisik seperti dinding. Yang keempat yaitu kecepatan yang bervariasi. Kecepatan koneksi wireless dapat bervariasi tergantung pada jumlah pengguna dan kondisi lingkungan. Tidak sebanding dengan kecepatan jaringan kabel yang lebih stabil. Dan yang terakhir yaitu biaya perangkat, mana meskipun instalasi awal mungkin lebih murah, jaringan wireless network ini perangkat keras, dimana untuk jaringan seperti router dan access point bisa lebih mahal. Lanjut ke materi berikutnya yaitu teknik multiplexing channel, yang mana diterapkan untuk jaringan wireless. Multiplexing channel ini adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal atau data ke dalam satu saluran komunikasi agar dapat mentransmisikan informasi secara efisien. Dalam konteks jaringan wireless, terdapat beberapa teknik multiplexing yang umum diterapkan. Di antaranya di sini saya memasukkan 4 ya. Yang pertama yaitu time division multiple access atau TDMA. Yang mana teknik ini membagi waktu menjadi slot yang berbeda untuk setiap pengguna. Setiap pengguna mendapatkan jatah waktu tertentu untuk mentransmisikan data, sehingga menghindari interferensi antar sinyal. TDMA ini sering digunakan pada sistem GSM. Yang kedua yaitu Frequency Division Multiple Access atau FDMA. Dalam teknik ini beberapa subfrekuensi yang masing-masing ditugaskan untuk pengguna yang berbeda. Ini memungkinkan beberapa pengguna untuk berkomunikasi secara bersamaan pada frekuensi yang berbeda. FDMA ini sering digunakan dalam komunikasi radio analog. Yang ketiga dari teknik multiplexing channel yaitu kode division multiple access atau CDMA, di mana teknik ini menggunakan kode unik untuk setiap pengguna, sehingga memungkinkan mereka untuk mentransmisikan data secara bersamaan pada frekuensi yang sama. Sinyal yang diterima dapat dipisahkan berdasarkan kode yang digunakan, sehingga mengurangi interferensi. CDMA sendiri juga banyak digunakan dalam sistem komunikasi seluler modern. Dan yang terakhir dari teknik multiplexing channel yaitu Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM. OFDM ini membagi saluran frekuensi menjadi banyak sub-suban atau saluran yang saling ortogonal. Teknik ini juga sangat efisien dalam mengatasi efek multipath dan interferensi, serta sering digunakan dalam jaringan Wi-Fi dan 4G LTE. Selanjutnya yaitu tentang network performance yang digunakan untuk mengukur performansi jaringan wireless. Dimana dalam mengukur jaringan wireless terdapat beberapa parameter dan metrik yang sering digunakan.
Di antaranya yang pertama yaitu throughput, mana throughput ini merupakan jumlah data yang berhasil ditransfer melalui jaringan dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam Mbps atau megabit per detik. Throughput memberikan gambaran tentang seberapa cepat data dapat dikirim dan diterima dalam jaringan. Yang kedua yaitu latensi. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket data berpindah dari sumber ke tujuan. Latensi diukur dalam milidetik atau ms dan merupakan faktor penting, terutama untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat, seperti permainan online dan video konferensi. Yang ketiga yaitu paket loss. Mengacu pada persentase paket data yang hilang selama transisi, kehilangan paket dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan, seperti halnya gangguan suara atau video. Idealnya paket loss ini harus serendah mungkin. Yang keempat yaitu jitter, di mana ini adalah variasi dalam latensi. Jitter yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam aliran data, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan, terutama dalam aplikasi yang sensitif terhadap waktu. Yang kelima yaitu signal strength. Signal strength ini mengukur kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat dari titik akses atau access point. Sinyal yang kuat biasanya menghasilkan performa yang lebih baik, sementara sinyal yang lemah dapat menyebabkan penurunan kecepatan dan koneksi yang tidak stabil. Yang keenam, SNR atau signal to noise ratio. Ini merupakan rasio antara kekuatan sinyal yang diterima dan kekuatan noise yang ada dalam lingkungan. SNR ini yang tinggi menunjukkan kualitas sinyal yang baik dan dapat meningkatkan performansi jaringan. Dan yang terakhir yaitu bandwidth, merupakan kapasitas maksimum dari saluran komunikasi yang dapat meningkatkan performansi jaringan. Dari saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk mentransfer data. Bandwidth yang lebih tinggi dapat memungkinkan lebih banyak data untuk ditransfer dalam waktu yang bersamaan. Dari pengukuran dan analisis dari metrik di atas, itu sangat penting untuk menilai atau kita dari performansi jaringan wireless. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama dari access point dalam jaringan wireless. Access point atau AP adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat wireless seperti laptop atau smartphone dengan jaringan kabel. Fungsi utama dari access point ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat. Yang kedua, meningkatkan cakupan jaringan. Yang ketiga, manajemen sinyal. Yang keempat, fasilitas mobilitas. Dan yang terakhir yaitu keamanan jaringan. Menghubungkan perangkat yaitu AP memungkinkan perangkat wireless untuk terhubung ke jaringan lokal atau LAN dan mengakses sumber daya yang ada di jaringan tersebut. Yang kedua, meningkatkan cakupan jaringan yaitu dengan menggunakan AP, sinyal wireless dapat diperluas ke area yang lebih luas, sehingga mengurangi area mati di mana sinyal tidak dapat dijangkau. Fungsi yang ketiga yaitu manajemen sinyal. Ini di mana AP mengelola dan mengatur sinyal wireless, termasuk pengaturan bandwidth dan keamanan, untuk memastikan koneksi yang stabil dan cepat. Fungsi yang keempat yaitu fasilitasi mobilitas, di mana pengguna dapat bergerak bebas dalam area cakupan AP tanpa kehilangan koneksi yang sangat penting dalam lingkungan kerja atau publik. Yang terakhir yaitu keamanan jaringan. AP ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna.
yang mana ini digunakan untuk melindungi informasi yang dikirim melalui jaringan wireless. Dengan demikian, access point memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan mengelola jaringan yang efisien dan aman. Selanjutnya ada metode akses yang diterapkan dalam wireless network. Dalam jaringan nirkabel atau wireless network, terdapat beberapa metode akses yang sering diterapkan untuk mengelola bagaimana perangkat berkomunikasi dan mengakses sumber daya jaringan. Di sini sudah ada beberapa metode akses yang sering digunakan. Yang pertama yaitu FDMA atau Frequency Division Multiple Access, yang mana metode ini membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa saluran yang berbeda. Setiap perangkat diberikan saluran frekuensi tertentu untuk berkomunikasi sehingga mengurangi kemungkinan interferensi antar perangkat. Yang kedua, TDMA, yaitu Time Division Multiple Access. Ini dalam metode ini waktu dibagi menjadi slot-slot yang berbeda. Setiap perangkat diberikan slot waktu yang tertentu untuk mengirimkan data. Ini memungkinkan beberapa pengguna menggunakan saluran yang sama dalam waktu yang berbeda, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Yang ketiga dari metode akses yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. Metode ini menggunakan kode unik untuk setiap perangkat, memungkinkan beberapa perangkat untuk berkomunikasi pada frekuensi yang sama. Dengan cara ini, perangkat dapat mengirimkan dan menerima data secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang keempat dari metode akses yaitu OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Ini merupakan pengembangan dari OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDMA ini membagi saluran frekuensi menjadi subsaluran yang lebih kecil dan mengalokasikan subsaluran ini ke berbagai pengguna secara dinamis. Ini sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan. Yang kelima, CSMA atau CA, yang sering disingkat. Jadi, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Metode ini digunakan dalam jaringan seperti Wi-Fi. Sebelum mengirimkan data, perangkat akan mendengarkan saluran untuk memastikan tidak ada perangkat lain yang sedang mengirimkan data. Jika saluran kosong, perangkat akan mulai mengirimkan data. Jika tidak, perangkat akan menunggu dan mencoba lagi setelah periode tertentu. Jadi, setiap metode akses itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi pilihan metode yang di atas tergantung pada kebutuhan spesifik dari jaringan yang sedang kita bangun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.